Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Hardiansa dari jurusan Budidaya Perairan 1992 periode 2018. Di sini saya akan meliputi kolam dan tambak beserta saluran sirkulasi. Oke guys, langsung ke materi. Adapun definisi kolam menurut ahli antara lain Susanto 1992, kolam adalah sebagai suatu perairan buatan dengan luas terbatas dan sengaja dibuat manusia agar mudah dikelola dalam pengaturan air jenis hewan budidaya dalam target reproduksi. Inilah gambar sebuah kolam. Jadi kolam ini terbagi menjadi 3 lagi. Ya, langsung ke slide ketiga. Pertama, tradisional atau ekstensif. Kolam tradisional atau ekstensif adalah kolam yang digunakan adalah kolam tanah, yaitu kolam yang keseluruhan bagiannya terbuat dari tanah. Keuntungan kolam jenis ini adalah ikan bisa mendapat makan alami dari tanah. Selain kolam ini bisa juga membudidayakan ikan di bak. 2. Kolam semi-intensif. Kolam semi-intensif adalah kolam yang bagian dinding dan pematangnya terbuat dari tembok, biasanya tembok beton dan bata. Sedangkan dasar kolamnya terbuat dari tanah. Untuk kolam jenis ini, pakan ikan berasal dari pakan alami atau buatan. Langsung ketiga, kolam intensif. Kolam intensif adalah kolam yang keseluruhan bagiannya terbuat dari tembok, beton, mulai dari pembatas kolam hingga dasar kolam. Semua berasal dari tembok beton. Ini biasanya bertujuan untuk menghindari kebocoran air kolam. Untuk kolam jenis ini, pakan ikan keseluruhan adalah pakan buatan. Ini adalah bentuk gambar atau kolam tradisional atau ekstensif. Yang kedua adalah kolam semi intensif dan yang ketiga adalah kolam intensif. Oke, kita lanjut ke video. Tapi di sini saya jelaskan bahwa ada lubang di bawah, yang setiap lubangnya diberikan jaring agar ikan dari satu kolam ke kolam yang lain tidak bawah sini. Begitu yang dari ujung sana mengalir sampai ke kolam sini. Ya. Nah, di setiap kolam itu ada ikannya, kecuali di kolam akhir, di kolam yang ini. Di kolam ini hanya menampung air saja. Adapun sirkulasi pada kolam ini dapat kita lihat. Kita menggunakan sebuah kolam terisi ikan ikut untuk kolam air. Satu ikan untuk ini sistem sirkulasinya menggunakan mesin. Jadi di sini ada mesin bawahnya tuh jadanya. Kita tarik airnya ke atas ke kolam penampungan. Di sini ada kolam penampungan. Sebenarnya di dalam ada hidrolit, ada batu hidrolit, akuarium, pasir dan lain-lain ya. Ya, di kolam ini jadi disaring dulu terlebih dahulu belum masuk ke kolam-kolam yang ada ikannya. Dia akan mengalir. Nah, di sini kolam penampungan ada mesin juga lagi untuk menyalurkan ke kolam-kolam tersebut. Ya, tapi dia gunanya didorong. Ya, didorong masuk ke peralon-peralon ini. Ya, peralon-peralon ini. Dan dikirimkan masing-masing kolam. Sehingga kolamnya terus mendapat asupan air deras. Setidaknya oksigen tetap terjaga. Jadi di sini oksigennya tetap terjaga. Ikannya juga tetap dan air terus berputar. Dan ini menghemat kita untuk menghemat juga menguras kolam pada saat penggantian air. Saya sementara ini jika ada teknologi baru kita akan gunakan atau kita coba pelajari, tapi sementara. Oke, lanjut ke tambak. Tambak dalam perikanan adalah kolam buatan, biasanya di daerah pantai dan di sisi air dan dimanfaatkan sebagai sarana budidaya perairan. Aquaculture, hewan yang dibudidayakan adalah hewan air, terutama ikan, udang, serta karang-karang.
Penyebutan tambak ini biasanya dihubungkan dengan air payau, air laut. Kolam yang berisi air tawar biasanya disebut kolam kalau saja atau empang. Lanjut ke video. Oke, di sini adalah sistem sirkulasi pada tambak. Lanjut ke videonya ya guys. Ada di sekitaran tambak tradisi. Dan alhamdulillah saat ini kita berada di salah satu tambak binaan saya, di tempatnya di Buatin ini, yang berada tengah-tengah kerumunan tradisi. Jadi teman-teman sebenarnya bisa dengan kita mengagali seperti membuat jaring yang di sekeliling ini, kita pagari jaring agar kucing atau unggas-unggas tidak boleh masuk teman-teman, biar tambaknya aman dari perpindahan virus seperti itu. Dan kemudian juga teman-teman, di sini kita harus pisahkan antara pengisapan masuk dan pembuangan air yang telah kita pakai, agar dari situ tambak kita yang setelah kita masukkan air itu bisa aman teman-teman. Jadi salurannya harus beda. Nah, jadi itu intinya. Jadi tidak direkomendasikan untuk satu saluran ya, harus diikan. Jadi ini adalah tempat pembuangan teman-teman. Jadi ini air hasil ini tempat pengambilan air itu di sekitar sana, dekat laut sana. Jadi kita tarik air itu dari bibir laut sana ini ke sana. Jadi agak terpisah, aman sih teman-teman. Terus kalau daerah banyak tambak seperti ini, tambak tertis ini, kebanyakan itu banyak burung yang terbang. Jika kita berikan seperti ini buat atasi burung itu, biar tidak nyamar-nyamar di sebelah. Perlu juga kita ketahui di sini bahwa kita harus memiliki tandon. Tandon itu tempat panen air. Jadi sebelum dari laut itu masuk di tandon ini. Tandon ini walaupun tidak kita beri HDP jika budgetnya kurang, itu bisa, tetapi nanti kita tingkatkan di pemberian kapurutnya, ditambah BBM-nya. Pompanya juga sederhana, kita tidak butuh pompa yang bagus, yang penting kita sudah bisa modifikasi seperti ini. Pompanya itu sudah cukup kok teman-teman, mengurangi kos produksi. Kenapa ini salah satu dosa turbinya? Biasanya kita pakai sengklat, tetapi karena untuk mengurangi kos biaya, jadi kita pakai waring saja untuk agar unggas tidak masuk seperti itu. Ini kita ada kan menjadi intensif, nilai menambah dalam artian di sini kita ingin hasil yang lebih lah. Dari itu kita ubah seperti itu. Juga sebagai contoh buat para pelaku usaha tambak tradisi, kita mencontoh ini dengan budget yang tidak seperti tambak-tambak intensif lainnya. Oke teman-teman, dari video yang kita dapat diambil jadi sekian dari video saya. Apabila dari penyampaian kurang paham, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.